Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Fal ilmu zainul liman bil ilmi qad amila. Al-ilmu ashrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmu lam yakun rajula. Annahu zainul fata wal fiqhu hilyatuhu. Faman ada minhu ma fa'adadhu fil baqari. Al-bulghu husnul fata wan nutqu tatrizuhu. Faman khala minhu ma fa'adadhu fil himari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita untuk mengaji kitab Qurratul Uyun. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan sampai kita khatam dengan kajian kitab ini. Qala Syekh Al-Imam Asy'arif Al-Imam Al-Alim Ar-Rabbani wal Afbillah As-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun Al-Idrisi Al-Hasani di kitab Qurratul Uyun, nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sayyidis sholihin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman 45. Ya, kita malam ini sudah sampai di halaman 45. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin itu kita diberikan pengetahuan tentang bahwa
ada hal-hal atau hari-hari yang kita itu dilarang atau tidak dianjurkan untuk melaksanakan hubungan suami istri, yaitu ketika malam Idul Adha, ketika malam tanggal 1 Hijriah, tanggal 15 Hijriah, dan tanggal hari tanggal terakhir dari bulan Hijriah, tentang waktu yang diharamkan, yaitu ketika masa haid, ketika masa nifas, dan juga ketika waktu itu sudah sempit untuk melaksanakan sholat fardu. Dari itu semua, kenapa sih kok itu semua kok dilarang? Apa ilatnya? Apa alasan secara syar'i sehingga itu kemudian dilarang oleh agama? Maka dikatakan di sini, "Tsumma asyara ila illatil manhi fi dzalika biqaulihi yukhshal adha fi kulliha ya sahih ala mukawwanin bidan nikahi." Tsumma asyara, kemudian memberikan isyarah musannif, memberikan isyarah ila illatil manhi, kepada alasan dilarangnya melaksanakan hubungan ketika di malam-malam itu, di 4 malam itu, biqaulihi, dengan perkataan musannif, yukhshal adha fi kulliha ya sahih ala mukawwanin bidan nikahi. Yukhsha, dikhawatirkan, al adha, apa menyakiti, fi kulliha, dalam kesemuanya itu, dalam kesemuanya 4 malam itu dikhawatirkan, ya sahih, wahai sahabatku, dikhawatirkan kepada siapa? Dikhawatirkan alam kawanin, kepada sesuatu yang diciptakan atau diadakan, itu anak. Dikhawatirkan kepada seorang anak tidak nikahi, dengan sebab pernikahan itu. Gimana maksudnya? Wal adha, adapun adha maksudnya itu, wa ma taqaddama min kaunihi yurithul judama, ialah keterangan taqaddama yang telah lalu, min kaunihi, dari adanya melakukan jima ketika di malam-malam itu, yurithu, adalah mengakibatkan al-judama, kepada penyakit judam, penyakit lepra. Kemarin kan banyak hal alasan. Di antaranya adalah ketika misalkan dilakukan maka anaknya menjadi bodoh, bisa jadi juga anaknya gila, bisa juga mengakibatkan lepra ketika itu dilakukan ketika masa haid, bisa juga diuji dengan warna kulit yang hitam, bagaimana cerita di minggu kemarin itu. Sekarang diulang lagi, diperjelas. Yuritul judam itu akan mengakibatkan terhadap penyakit lepra, itu yang pertama. Wasaf kadami, dan juga akan menumpahkan darah. Jadi bisa jadi wasaf kadami itu menumpahkan darah, jadi kriminal, orangnya gampang untuk membunuh orang. Wal iyadu billah. Fil waladi, pada seorang anak. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Itu alasan ilat kenapa kemudian dilarang untuk melakukan hubungan di malam-malam itu. Tsumma asyara ila ahwali yuhdarul jima'u fiha biqaulihi wahdar minal jima'i fi halil dhama wal ju'i sahiha kahu munadzama wal ghairi wal farahi kadzaka warada wasyab'i was-sahri kadzaka musnada. Tsumma asyara, kemudian yang musannif memberikan isyarat, memberikan petunjuk ila ahwalin, kepada beberapa kondisi, yuhdaru, yang hendaknya diwaspadai, artinya ada warning di sini, al-jima'u, apa melakukan jima, fiha, pada ahwal-ahwal ini, pada keadaan-keadaan ini sedang menunjukkan kapan saja sih seseorang itu hendaknya tidak melakukan hubungan suami istri. Dikalihi dengan perkataan musannif, wahdar minal jima'i, hati-hatilah kamu itu minal jima'i, dari melakukan hubungan suami istri, fi haluz dhama, ketika dalam kondisi sedang haus, wal ju'i, sedang lapar. Sahih, wahai sahabatku, hakahu, ambillah olehmu kepada keterangan ini, munadzama, karena atau secara berurut. Ambillah keterangan ini, yaitu ketika haus, ketika lapar, dan ketika haus dan lapar, ya, haus dan lapar. Wal ghaidi, dan juga ketika dalam kondisi sedang marah, kondisi emosi.
Wal farahi, dan ketika terlalu bahagia. Dalam kondisi yang berbahagia dan bahagianya itu sangat, itu juga tidak dianjurkan. Ada kawarada, demikian ilah seperti itu warada datang Recording in keterangannya. progress. Ada keterangan yang menjelaskan hal ini. Wasyabai, dan ketika dalam kondisi kenyang. Maaf, yang tadi walju, ju itu maknanya lapar ya. Maaf. Ju maknanya lapar, syabai maknanya kenyang. Dalam kondisi lapar gak bagus, dalam kondisi kekenyangan juga gak bagus. Berarti dalam kondisi normal, biasa-biasa aja. Sahri, dalam kondisi tidak tidur malam, sedang tidak tidur, atau dalam kondisi kurang tidur, ngantuk. Kada kamusnada, demikianlah musnada disandarkan keterangan-keterangan ini. Wal qai'i wal ishali fin nidhami kada khurujuka minal hammami aw qablahu katta'bi wal hijamah fa'u haqiqu bila malamah. Wal qai'i, dan ketika sedang muntah atau mabuk itu kan identik dengan muntah. Nah, ketika dalam kondisi muntah jangan melakukan hubungan suami istri. Wal ishali, dalam kondisi diare, mencret, itu juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan check-in. Finidami, dalam aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Kada khuruj juga demikian pula ketika engkau keluar minal hammami, dari hammam. Hammam itu kalau di Malang itu cangar. Nah, kalau di Malang di Batu itu kan ada cangar kan, yang airnya panas. Sauna, sauna itu kan airnya panas. Kalau di Batu namanya cangar. Yang teman-teman mungkin pernah ke cangar itu, nah itu namanya hammam. Hammam itu hammam. Kalau habis keluar dari hammam itu tidak dianjurkan untuk check-in. Au qablahu, atau sebelumnya. Katta'bi, seperti sedang kelelahan, capek. Wal hijamah, atau ketika hijamah, bekam. Bekam itu kan mengeluarkan darah kotor. Itu kan juga membuat orang itu loyo, lemah. Sehingga itu juga tidak dianjurkan. Fa'u, maka jagalah olehmu, wa hakiku, dan wujudkanlah olehmu bila malamah tanpa harus engkau mencelanya. Artinya mari diamalkan. Dalam kondisi-kondisi ini hendaklah tidak melakukan hubungan suami istri. Berarti kondisinya harus benar-benar dalam kondisi stamina, fit, dan bersemangat. Dalam kondisi yang tidak baik, lapar, haus, bahkan haus pun tidak dianjurkan. Lapar, haus, kenyang, kurang tidur, atau badan sedang tidak fit, koi itu muntah, dan juga bisa dianalogikan kepada hal-hal lain termasuk dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak sehat badannya. Dan diare itu kan juga nggak sehat. Dan kelelahan itu tidak dianjurkan. Ini kita dijelaskan secara rinci. Akhbar rahimahullahu annal jima'a yuhdaru minhu fi halil atshi wal ju'i wal ghaidi li'annahu yuskitul quwwah. Akhbar, maka memberikan informasi Ibnu Yamun ini, semoga Allah merahmatinya, memberikan informasi annal jima'a yuhdaru minhu, bahwasanya ada pun melaksanakan jima, yuhdaru ialah diwaspadai minhu, dari melakukan jima, fi halil afshi, ketika dalam kondisi kehausan, wal ju'i, dan lapar, wal ghaidi, dan dalam kondisi marah, emosi. Kalau emosi ya jangan check in dulu, redakan emosinya dulu, jangan marah dulu. Ya, kenapa? Li'annahu yuskitul quwwata, karena itu menyebabkan menghilangkan stamina. Yuskitul quwwata itu menghilangkan kekuatan, kesemangatan, baik semangat dalam hal psikologi secara psikis atau semangat dalam hal badan. Badan kalau sedang marah itu kan bad mood, untuk seperti itu. Tapi makanya tidak dianjurkan untuk melakukan. Selanjutnya, kama qalahu Ar-Razi, sebagaimana ini dikatakan oleh Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengatakan seperti ini. Wa fi hal farhi al-mufriti li'annahu yurithul gisha'a. Dan tidak dianjurkan juga ketika dalam kondisi bahagia, yang bahagianya itu melampaui batas, sangat bahagia, sangat senang sekali, itu juga tidak baik. Kenapa? Li'annahu yurithul gisha'a,
itu akan mengakibatkan cedera. Entah cedera pada apanya ya, kurang paham juga. Artinya dalam hal ini tidak dijelaskan secara terperinci penyebab ketika dia dalam kondisi terlalu berbahagia, mungkin sebentar lagi dalam menyambut tahun baru terlalu berbahagia, kemudian apa itu tidak dianjurkan, justru akan mengakibatkan cedera. Wa fi halis syab'i li'annahu yuridu auja al-mafasili. Termasuk ketika juga dalam kondisi sangat kenyang. Alasannya apa? Karena ketika dalam kondisi kenyang melakukan hal tersebut, yuridu auja al-mafasili, itu akan mengakibatkan kepada menyakiti persendian. Persendian itu akan menjadi mungkin encok-encok gitulah, atau sakit semua badan. Mengakibatkan seperti itu kalau terlalu kenyang. Hanya jangan terlalu kenyang. Kalau mau melakukannya kan dianjurkan di malam hari. Maka maksimal sore hari atau maghrib itu sudah makan terakhir, sudah makan malam. Setelah itu nggak makan lagi. Wakada akibat sehari, dan juga setelah tidak tidur malam. Jadi tidak tidur malam ini berarti kurang tidur. Kalau kurang tidur itu juga tidak dianjurkan. Karena apa? Karena juga terlalu ngantuk itu nggak bagus. Walhami, dan dalam keadaan susah. Li'annahu yuskitul quwwatah, karena dalam kondisi seperti ini, iya, orang yang masih ngantuk atau kurang tidur itu kan semangatnya kurang. Itu juga tidak dianjurkan. Juga ketika dalam kondisi susah, orang sedang susah, jangan melakukan dulu. Karena dalam kondisi susah itu juga semangatnya kurang, stamina-nya berkurang. Wakada yuhdaroni yakunu qablahu qai'un au ishalun au ta'bun au khuruju damin au irkin au balin kathirin au darbin min bil istifraghati li annahu mudirrun. Demikian juga diwaspadai, dihindari, di-warning untuk tidak melakukan hubungan suami istri ketika sedang muntah, ishal sedang diare, ta'bun sedang capek, khuruju damin ketika habis keluar darah. Keluar darah berarti seperti hijamah tadi, seperti sedang dibekam, pajangan. Kemudian irkin au baulin katin, atau berkeringat dan kencing yang banyak. Keringat yang banyak, misalkan bisa jadi habis olahraga. Habis olahraga itu kan keringatnya keluar semua dan juga kelelahan. Jangan kemudian langsung check in, itu tidak dianjurkan. Juga habis kencing yang banyak. Nggak tahu standarisasi kencing yang banyak seperti apa, wallahu a'lam. Ketika kencingnya terlalu banyak, maka juga tidak dianjurkan untuk jima. Au darbin min durubil istifraghati, atau habis pukul-pukulan, habis tengkar, habis perang, yang istifraghati, yang itu sampai mencurahkan kemampuannya, tenaganya benar-benar digunakan. Misalkan kalau seperti ketika zaman Rasulullah, ketika habis dia itu berperang dalam kondisi lelah, jangan kemudian check in, itu tidak baik. Habis pukul-pukulan jangan. Li'annahu mudrin, itu justru membahayakan. Hal-hal yang seperti ini itu juga membahayakan. Makanya kalau khawatir misalkan dalam kondisi lelah, kemudian check in, khawatir nanti anaknya ketika jadi anaknya menjadi anak yang gampang lelah, ngantuk, kemudian check in, khawatir anaknya ketika lahir dia menjadi orang yang mudah ngantuk, di mana-mana tidur. Jadi bisa jadi itu semuanya akan berimplikasi kepada al-mukawwan, pada anak ini nanti. Makanya dianjurkan untuk dengan kondisi benar-benar fit, sehat, dan bersemangat. Wallahu Ar-Razi, ini juga dikatakan oleh Imam Ar-Razi. Wakada yuhdaru minhu ba'dal khuruji minal hammami annahu yamla'ur ra'sa. Juga diwaspadai, di-warning untuk melaksanakan jima setelah keluar dari hammam, dari cangar, atau ya dari sauna itu. Cangar itu nama tempat ya. Dari sauna itu juga dilarang, diwaspadai. Kenapa? Annahu yamla'ur ra'sa, itu akan memenuhi kepala. Wallahu a'lam. Ini maksudnya bagaimana? Bahasanya yamla'ur ra'sa, memenuhi kepala. Entah penuh dengan apa, wallahu a'lam. Au qablahu, atau sebelum masuk hammam. Nah, atau sebelum masuk hammam, itu juga tidak dianjurkan. Li'annahu yuskitul quwwata, karena itu juga semua akan
mengurangi atau menghilangkan stamina. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, pada redaksi ini kita diajarkan dalam kondisi yang tidak baik, dalam psikis yang tidak baik, badan yang tidak baik, maka sebaiknya tidak melakukan hubungan suami istri. Kesimpulannya itu, hal ini kan secara redaksinya kan seperti ini. Ini bisa kita analogikan kepada hal-hal yang serupa juga. Kita bisa analogikan kepada hal-hal yang serupa, yang membuat kita lelah, yang membuat kita tidak bersemangat, itu juga tidak dianjurkan. Wa qawluhu wal farhi ayil mufriti wa huwa bisukunir ra'i. Kata al farhi, wal farh gitu kan, wal farhi. Itu al mufriti, yang mufrid, yang melampaui batas. Bisukunir ra'i, dengan sukunnya ra. Al farhu. Fariha yafrahu farhan. Asy-syab'i juga syab'i. Bisukunul ha'i, dengan sukunya ha. Maaf, ini tulisannya ha ya, padahal harusnya bisukunil ba'i, dengan sukunya ba. Wa ta'bih bisukunil aini, dan ta'ab bisukunil aini dengan ain. Lil wazni, karena wazan. Ala kulli hal, ini menjelaskan tentang wazan, bahwa al-farhi, asy-syab'i, at-ta'bi itu semuanya satu, wazannya satu, itu fa'lun. Lima kana al-matlubu taqlil al-jima'i fi sayfi wal kharifi. Dan juga karena alasan, karena ada al-matlubu, apa sesuatu yang dituntut atau dianjurkan, taqlil al-jima'i adalah meminimalisir jima. Adalah meminimalisir jima fi sayfi, pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau itu tidak dianjurkan. Wal kharifi, dan ketika musim kharif itu musim antara musim penghujan dengan musim panas, musim semi ya, musim semi. Ketika rontok, musim rontok. Kalau kamus itu dikenal dengan musim rontok, yaitu musim antara syita dan swaif, masa penghujan dan masa kemarau. Itu tidak dianjurkan. Wa tarkuhu albatta waqta fasadil hawa'i wal amradi wal alwabaiyati. Dan juga watarkuhu albatata, dan juga meninggalkan jima albatata sama sekali, artinya nggak boleh jima sama sekali nih. Kapan? Waqta fasadil hawa, ketika cuaca buruk. Ketika dalam kondisi cuaca buruk, ya jangan check in dulu. Itu nah. Wal amradil wabaiyati, dan ketika ada penyakit wabah. Penyakit wabah, ya mungkin bisa dianalogikan saat ini dengan COVID. Tapi kalau dianalogikan dengan COVID, maka selama 2 tahun ini nggak boleh berarti, gitu kan. Maka ini apa namanya, kondisional lah, mungkin pada artinya dalam kondisi ada penyakit wabah itu juga tidak dianjurkan. Nabah ala dalika, memberikan tambih, memberikan peringatan ala dalika terhadap waktu-waktu ini, biqaulihi, dengan perkataan musannif, qallil minal jima'i fil masifi wa haladil amradi wal kharifi. Qalil, sedikitkanlah olehmu minal jima'i, dari melaksanakan jima, fil masifi, ketika pada musim kemarau, wa haladil amradi, dan ketika dalam kondisi sakit, ada penyakit, wal kharifi, dan dalam kondisi kharif, masa semi. Qala Ar-Razi rahimahullah, Ar-Razi ini juga dari Imam Ar-Razi, beliau mengatakan, semoga Allah merahmatinya, wal yatawaqqi wal yatawaqqi sahibul mazahil yabisi al jima'a fil azminatil harati, fil azminatil harati. Maka hindarilah olehmu, wahai orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang kering atau di tempat yang panas. Orang-orang yang tinggal di tempat panas, maka hindarilah untuk melaksanakan jima di waktu har, waktu panas. Misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi itu kan terkenal dengan hawanya yang panas, 40 sampai 50 Celcius. Itu dalam kondisi normal. Kalau seandainya dalam musim panas, itu lebih tinggi daripada itu. Panas banget. Jadi keluar dari rumah itu bisa sudah seperti kalau kita habis mendidihkan
air yang masih 50 Celcius itu panasnya kemudian dibuka, itu kan ubus gitu kan. Dalam kondisi seperti itu dan dalam kondisi kemarau di tempat yang panas itu juga tidak dianjurkan. Wasohi ini wasohibal mazahi al baridi fil azminatil baridati. Dan juga bagi orang-orang yang tinggal di tempat yang dingin, kutub utara dingin, dan pada musim dingin, misalkan di tempat itu sudah adalah tempat yang dingin dan di musim dingin. Kalau musim biasa nggak boleh, tapi kalau di musim pada yang sangat dingin itu juga tidak dianjurkan. Wa bagi ayuqallila minhu fis shayfi wal kharifi, dan seyogianya untuk meminimalisir minhu dari jima fis shayfi pada musim kemarau wal kharifi dan musim semi, wa yutrikahu albattata fi waqti fasadil hawa'i, dan meninggalkan kepada jima albattata sama sekali, artinya nggak boleh melakukan sama sekali fi waqti fasadil hawa, ketika pada musim hawa buruk, cuaca buruk, wal amradil wabaiyati, dan ketika pada ada penyakit wabah. Famuradul nadhimi bitaklini minhu, adapun yang dimaksud oleh Ibnu Yamun bitaklil dengan taklil, meminimalisir itu apa maksud? Fi halatil amrodi, dalam kondisi sedang berada penyakit atau sakit, at-tarku bil kulliyati, adalah meninggalkan keseluruhan, tidak boleh sama sekali. Dalam kondisi ada wabah penyakit itu sama sekali nggak boleh, sebaiknya untuk dihindari. Kenapa dikatakan dengan taklil, meminimalisir? Itu sebagai majazan, itu hanya sebagai majaz. Layu yang tidak disamar, yang tidak samar, maksudnya adalah at-tarku bil kulliyah, yang maknanya adalah untuk meninggalkan seluruhnya. Wa asyara rahimahullahu biqaulihi, kemudian Ibnu Yamun juga memberikan petunjuk dengan syairnya, Famar rotani hakkuha ya sahih fi kulli jum'atin madas sabahi. Famarratun li hifdi sihatin warad fi jum'atin min di'atilalin la fanat. Famar rotani, maka ialah 2 kali hakkuha, adapun haknya seorang perempuan. Kalau dibalik hakkuha, adapun haknya seorang perempuan, famar rotani ialah 2 kali ya sahih, wahai sahabatku, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, madas sabahi, selama sepanjang pagi. Nanti kita dijelasin di penjelasannya. Wamarratun li hifdzil sihatin, dan juga 1 kali untuk menjaga kesehatan, warat itu datang penjelasannya, fi Jumatin, pada hari Jumat, min di'tilalin, bagi orang yang sedang kondisi normal atau dalam kondisi sakit atau berpenyakit. Orang dalam kondisi sakit atau dia punya penyakit, maka 1 kali di setiap Jumat, la fanat, ini informasi ini no hoax, tidak ada tipuan, tidak ada hoax di sini. Ila qauli Syekh Zarruq fin Nasihah, sampai kemudian pada kaulnya Syekh Zarruq dalam kitab An-Nasihah, jika Al-Kafiyah, An-Nasihah Al-Kafiyah, manasahu, keterangannya ditegaskan, wa haqquha ayyul ladzi yuqda laha bihi fi kulli jum'atin marratani. Wa haqquha, adapun haknya seorang perempuan, ayyul ladzi, artinya orang, yuqda, yang ditunaikan, laha, untuk seorang istri, bihi, dengan melakukan jima, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, marratani, adalah 2 kali. Jadi kan paling disunahkannya kapan? Kan malam Jumat. Jadi malam Jumat itu berapa kali? 2 kali. Melakukan hubungan suami istri 2 kali. Boleh dicicil enggak? Boleh. Berarti boleh dicicil, berarti 1 minggu 2 kali. Misalkan mau dicicil ya 2 kali, tapi jangan lupa yang 1 kali itu dilakukan di malam Jumat. Itu. Yang 1 kali di mana? Jadi malam-malam yang dilarang. Kemarin kan sudah dijelasin di awal tuh kapan ada 8 hari yang kemudian kita dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Itu kalian flashback lagi ke penjelasan itu, dicatat. Kemudian malam-malam kemarin, yang minggu lalu, kapan saja, itu juga selain malam-malam itu, maka bisa dicicil. Agar cicil gimana? Langsung 2 kali, itu bagus, sesuai dengan anjuran di sini. Langsung 2 kali. Wahfathu,
ayil jima'a li sihhatin in kana ayur rajuli mu'tadilal mizaji fil juma'ati marrah. Wahfadhu dan jagalah olehmu kepada ayil jima. Jagalah jima artinya jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal, jaga untuk melakukan jima li sihhatin untuk menjaga kesehatan in kana ayur rajuli. Jika ada siapa laki-laki ini mu'tadilal mizahi adalah seimbang tabiatnya. Artinya laki-laki ini kan laki-laki normal, bukan hyper dan juga bukan laki-laki yang lemah syahwat maksudnya, atau juga hyper yang terlalu hyper gitu ya. Nah, itu juga enggak. Dan artinya normal, laki-laki normal itu biasanya gimana? Nah, maka orang yang seperti ini fil Jumat itu marrotu, satu kali. Artinya bagi seorang suami istri, maka tidaklah selayaknya untuk meninggalkan jima dalam waktu seminggu satu kali. Jangan sampai ditinggalin, minimal seminggu sekali, itu minimal. Yang sunnah gimana? Yang bagus 2 kali. Yang bagus. Minimalnya sekali. Wa qada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bimarratin fit tuqri. Lalu Sayyidina Umar memutuskan untuk melaksanakan itu bimarratin satu kali fit tuqri dalam masa suci. Beda lagi kalau Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu justru bukan seminggu sekali, tapi selama masa tuhur. Masa tuhur itu kalau tuhur kan 15 yauman. Masa suci itu minimalnya adalah 15 hari. Maksimalnya enggak ada maksimalnya. Masa sucinya. Nah, masa sucinya seorang wanita, istrinya Sayyidina Umar itu hanya 3 kali. Ya masa suci 1 kali, kemudian haid lagi libur dulu. Masa suci digauli lagi hanya 1 kali. Kenapa kok hanya 1 kali? Li'annahu yahbiluha. Karena sesungguhnya ada pun jimanya Sayyidina Umar, mohon maaf, di masa suci itu yahbiluha itu langsung jadi anak. Yahbiluha langsung membuat hamil si istri. Kali masa suci dijima langsung hamil. Hanya cuma 1 kali. Wa yuhasinuha, dan itu menjaga si istri. Artinya si istri cukup hanya dengan 1 kali. Istrinya Sayyidina Umar sudah merasa cukup dengan hanya 1 kali ketika masa suci. Ini nggak usah saya perpanjang, ta'adduban, menjaga adat kita. Nah, memang seperti itu. Sayyidina Umar seperti itu Sayyidina Umar. Tapi yang bagi seyogyanya ayazida untuk menambah, wa yang kusa juga mengurangi. Tapi bihasabi hajatiha, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, Sayyidina Umar 1 kali di masa suci dan istrinya juga mau dengan hanya 1 kali. Ya karena kebutuhannya cukup. Si istri cukup dengan nafkah itu, Sayyidina Umar juga cukup dengan 1 kali. Tidak apa-apa. Tapi kalau nggak cukup ya silahkan ditambah. Atau terlalu banyak juga dikurangi. Artinya masalah ini dikembalikan kepada personnya, kepada semua suami istri. Kuat enggak, butuh enggak dengan seperti itu. Kebutuhan itu adalah hal apa? Fitah sini dalam penjagaan diri. Artinya seorang wanita itu, mohon maaf, ketika lama tidak digauli, dia itu kan ada keinginan syahwat. Ketika tidak disalurkan, itu kan akan mengakibatkan terhadap sesuatu yang buruk, mudarat itu kan, kepada seorang perempuan. Nah, selama perempuan itu bisa menahannya atau punya hajat, maka di sanalah kebutuhan seorang istri untuk digauli. Ya tahsinaha, karena satunya ada menjaga ifahnya seorang istri, menjaga istri supaya bisa ditunaikan hajatnya. Wajib itu satu kewajiban. Maka ketika ditanyakan gimana ketika seorang istri pengen, tapi seorang suami nggak mau, gimana? Dosa. Kenapa? Karena memenuhi keinginan atau hajatnya seorang istri itu wajib. Itu wajib dan itu akan menjaga kepada ifahnya seorang perempuan. Karena kalau seandainya perempuan tidak ditunaikan hajatnya, maka mohon maaf nanti dia bisa liar, bisa kemudian mengalampiaskan kepada orang lain. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Ketika seorang suami menginginkan, tapi istrinya tidak bisa melayani atau menolaknya atau menundanya, maka ini juga akan mengakibatkan seorang suami bisa kemudian bisa kemudian dia tidak tersalurkan hajatnya sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Waliyadzubillah. Artinya jima itu adalah suatu kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan. Jima itu bukan kebutuhan laki-laki, bukan hanya kebutuhan laki-laki, tapi juga perempuan. Perempuan butuh dengan ini, laki-laki juga butuh dengan ini. Ini adalah satu kebutuhan, ibaratnya makanan, ini adalah satu kebutuhan.
maka ketika butuh harus ditunaikan dengan tunda, hanya wajib. Wala yang bagi li zauji ayu qalila 'alaiha hatta tatadarrara. Tadarrara ya tadarraru. Ya tatadarraru. Wala yang bagi yang tidak seharusnya li zauji bagi seorang suami ayu qalila untuk meminimalisir 'alaiha kepada seorang istri hatta tatadarraru sehingga si istri itu merasa mudarat. Jangan, maka itu nanti bisa dosa. Jika si istri sampai mudarat, sampai dia punya keinginan kuat tapi tidak dipenuhi hajatnya oleh sang suami, maka itu dosa karena wajib. Wala yuktiru 'alaiha, dan juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Wala yuktir 'alaiha, dan juga jangan terlalu sering hatta tamila sehingga kemudian si istri itu bosan. Kalau terlalu sering, nanti istrinya juga bosan. Itu enggak bagus. Wa ala dzalika nabbaha biqaulihi, atas penjelasan ini memberikan peringatan siapa musannif biqauli dengan perkataannya, wa fi ikhtiyarin la yakillu ya fata idza tadarrarta faha kama ata. Wa fi ikhtiyarin, dan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal, la yakillu ya fata, jangan kemudian kamu mempersedikit wahai para pemuda yang saat ini sedang sudah menikah ini. Jangan terlalu sedikit. Idza tadarrarta, kalau hal itu bisa memudaratkan kepadamu, faha kama ambillah olehmu ma'ata, kepada sesuatu yang akan datang penjelasannya. Wal asu bil asyi kada kayu tabar, dan sebaliknya dengan sebaliknya kada kayu tabar. Apa maksudnya sebaliknya? Nanti dijelaskan. Kadakah demikian yuk tabar dipertimbangkan pas segi, maka dengarkanlah olehmu lima terhadap sesuatu kila yang dikatakan, wa haqiq an-nadar, dan tahqiqlah olehmu an-nadar kepada nalar ini. Wala fin nasihah, berkata dalam kitab An-Nasihah dikatakan wala yukthir 'alaiha, jangan kamu memperbanyak jima 'alaiha kepada istri hatta tamula sehingga bosan, sehingga istri ini bosan. Wala yakillu, dan juga jangan mempersedikit, meminimalisir hatta tatadarraru, sehingga istri ini mudarat. Farishtakas, andai kata mengadu imra'atun, seorang perempuan, seorang istri mengadu al-wat'ah, tentang masalah wati, tentang masalah jima, dia mengadu, faqala, maka mengatakan musannif fit tawdihi, dalam kitab at-tawdih dikatakan yaqdilahu 'alaiha bi arba'i marratin fil lailati wa arba'in fil yawm. Yakdi memutus atau ya qada, memenuhi lahu terhadap jima 'alaiha kepada istri bi arba'i marratin, dengan 4 kali di lailati, dalam semalam 4 ronde, wa arba'in fil yaumi, dan 4 kali dan 4 ronde di waktu siang. Jadi ada yang mengadu, ada seorang perempuan yang mengadu, yang dia itu 8 ronde dalam sehari semalam, malamnya 4 kali dan siangnya malam 4 kali, dan dia mengadu terhadap hal ini. Kuat banget gitu ya, laki-laki ini strong banget nih. Gimana? Wala yajuzu kuna al-imtina'u min ghairi udhrin, maka enggak boleh dalam hal ini al-imtina'u, apa enggan untuk menolak, enggak boleh min ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Ini 8 ronde ini, 8 kali sehari semalam, tadi malam aja 4 kali. Enggak boleh menolak, tetap dilayani. Kecuali dalam kondisi udzur. Ya, ada udzur misalnya menjadi sakit, menjadi gimana, udzur syar'i gitu kan, beda lagi. Tapi min ghairi udhrin enggak boleh, tetap harus dilayani. Strong banget, 8 kali sampai 8 kali. Di hadis Ibnu Umar, karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di sini anha langsung anhu ya, karena kembali Ibnu Umar. Wala, kemudian beliau mengatakan ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Nabi. Faqalas, lalu kemudian perempuan ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqquz zauji 'alal mar'ati, apa haknya seorang suami? Apa haknya seorang suami 'ala zauji, yang wajib ditunaikan oleh seorang istri? Mudahnya, apa kewajiban seorang istri dan apa haknya seorang suami? Itu ditanyakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjawab, Allah tamna'a nafsaha
walau kanat ala dhuhri qatabin anna tam'a, seharusnya kamu itu tidak menolak nafsaha, kepada dirinya seorang perempuan, tidak menolak untuk diajak jima maksudnya. Seharusnya tidak menolak walau kanat ala dhuhri qatabin, sekalipun itu ada di atas punggung sekeduk. Jadi kalau dulu kan unta itu di belakang punggungnya ada sekeduk, ada tempat yang misalkan seperti rumah-rumahan, itu sekeduk. Nah, ketika dalam seperti itu suami pengen kasih, dalam kondisi saat ini lagi di mobil, lagi nyetir, kemudian pengen kasih, jangan itu udah nanti sampai sana aja deh, kasih. Itu adalah haknya seorang laki-laki dan kewajiban seorang perempuan. Haknya seorang suami, wajibnya seorang istri. Seperti itu, sampai seperti itu. Kewajiban seorang perempuan. Makanya perempuan itu kan tidak tidak diwajibkan kecuali melayani suami. Karena apa? Karena memang seorang istri harusnya memang selalu dalam kondisi siap. Tidak ada alasan seorang istri itu capek. Tidak ada alasan. Kalau suami capek jelas, karena suami nanti punya tanggung jawab kerja misalkan. Tidak ada ar-rajulu, wa qoulihi alaihi salatu wassalam, ini atasnya kepada di hadisin. Dan juga sabdanya Rasulullah SAW, tidak ada ar-rajulu zawjatahu, ketika seorang laki-laki atau suami mengajak istrinya ila firasyiha, ke ranjang, ngajak check-in, fa'abat, lalu si istri ini enggan atau menolak, mindalika dari ajakan itu, la'anatha al-malaikatu, maka melaknatha kepada istri al-malaikatu, siapa malaikat, hatta tusbih, sehingga siap pagi hari, malam diajak dan istri menolak, maka itu dilaknat sampai waktu subuh. Walaysa minal udhri khaufuha ala waladiha ar-radi, dan tidak termasuk udzur. Misalkan ini berarti ada anggapan atau ada pertanyaan. Apakah udzur khaufuha ala waladiha ar-radi? Khawatirnya seorang istri kepada seorang anak yang sedang menyusui. Jadi mungkin ada kasus ketika seorang istri itu menolak ajakan suami karena alasan dia sedang menyusui. Gimana? Apakah itu termasuk udzur? Laisa minal udhri, itu bukan udzur. Maka taruh bayinya, layani suaminya. Kenapa? Li'annal mani yuktirul laban, maka karena justru mani itu, sperma itu yuktirul laban, itu justru akan memperbanyak kepada susu. Jadi ibaratnya susu disemprotkan dari bawah, itu nanti ke atas, bisa jadi. Masya Allah. Jadi bukan bagian dari udzur. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Faslun fi dzikri ma yutlabu minal adab hadzal jima' wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang dipertanyakan. Baik, jazakumullah Ustaz atas pengajian pada malam hari ini tentang berbagai alasan dilarangnya jima pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya alasan-alasan tersebut adalah ditakutkannya kalau di 4 malam yang dilarang itu melahirkan anak yang berbahaya. Lalu harus berhati-hati juga bagi suami dan istri untuk melakukan jima dalam keadaan haus, lapar, terlalu bahagia, kurang tidur, muntah atau mabuk, diare, kelelahan, baru keluar dari carang atau pemandian air panas, atau setelah berbekam. Jadi kewajibannya adalah harus dalam kondisi fit dan sehat. Lalu disimpulkan juga bahwa dianjurkan jima, disimpulkan dari kesemuanya itu adalah jima itu dalam kondisi yang disimpulkan tidak dianjurkan jima dalam kondisi tidak baik atau melampaui batasnya. Lalu disarankan juga untuk tidak jima di ketika kondisi musim kemarau ataupun kondisi musim dingin dan sebaliknya. Lalu haknya bagi perempuan dalam berhubungan itu dalam 1 Jumat atau 1 minggu itu sebanyak 2 kali itu disunahkan, sedangkan setidaknya diajarkan itu 1 kali dalam 1 kali Jumat. Namun itu kan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing suami maupun istri. Lalu hajat atau haknya istri adalah kewajiban bagi suami. Apabila menolak maka ia berdosa. Sebagaimana sebaliknya, jika haknya
suami atau buat hajatnya suami ditolak oleh istri, maka dia pun juga berdosa gitu loh. Lalu disarankan juga ketika menunaikan hak bagi kedua suami istri itu jangan terlalu jarang atau tidak pernah sama sekali, karena akibatnya dapat menumpuk hasrat bagi keduanya, ataupun jangan terlalu sering untuk menunaikan haknya, yang mana dapat berakibat kebosanan loh. Jadi itu saja terkait tentang kesimpulan pada pengajian pada malam hari ini. Bagi audiens dan teman-teman yang telah hadir pada malam ini yang mau bertanya, boleh open mic ataupun dari kolom chat, silahkan. Bisa langsung open mic. Tidak ada. Kalau gitu saya sendiri mau bertanya Ustadz terkait tentang pembahasan pada malam hari ini. Jadi kan tadi kan dibahas tentang jadwalnya itu berapa kali ke dalam satu Jumat, satu Minggu itu dalam penunaian hak bagi suami dan istri itu loh, Tat. Nah, kalaupun misalkan ada suatu pasangan suami istri itu yang hendak berjima tapi punya keinginan juga untuk tidak segera memiliki anak tuh, Ustaz. Itu bagaimana tipsnya Ustaz? Bisa mungkin ada anjuran dalam Islam sendiri bagaimana ketika suami istri itu belum siap memiliki anak tapi ingin sekali bersenggama gitu Ustaz, menunaikan haknya gitu. Jadi itu pertanyaan dari saya. Itu justru mukhalifun li syar'i sebenarnya, dalam artian salah satu tujuan maksud dari adanya pernikahan itu kan untuk melahirkan anak-anak. Kalau kemudian menikah tapi nggak mau punya anak, itu kan dia dia itu bertentangan terhadap tujuan makosid dari menikah itu sendiri. Maka dalam Islam tidak diatur masalah ini. Masalah ini sependek yang saya tahu itu tidak diatur. Alasannya kenapa? Ya alasannya karena yang tujuan dari pernikahan untuk memperbanyak anak. Fa ini mukatsirun bikum umma yaumil qiyamah. Karena Rasulullah itu akan makin bangga dengan jumlah anak yang banyak. Nah, makanya di fikih-fikih itu ketika misalkan azal dikeluarkan di luar atau menggunakan KB, menggunakan suntikan, itu kan punya makruh. Itu semua kan digunakan dalam rangka azal keluarkan di luar, dalam rangka supaya tidak hamil. Gunakan KB, suntikan, itu juga dalam rangka supaya tidak hamil. Itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Ya karena dia mukhalifun di qasdin nikah. Karena itu bertentangan terhadap maksud dan tujuan menikah. Tujuan menikah ya untuk memperbanyak anak. Kalau kemudian menikah tapi nggak mau punya anak, kan ini masalah ini. Jadi orangnya ini harus diberikan pemahaman lagi, kenapa nggak mau punya anak. Kalaupun misalkan mau mengatur jarak anak, misalkan mungkin ketika baru 1 tahun kemudian nih punya anak lagi, itu kasihan anaknya terurus misalkan, boleh diatur. Itu pun juga dalam Islam tidak mengatur masalah bagaimana supaya menunda kehamilan itu. Islam tidak mengatur. Setahu saya, sependek yang saya tahu. Seperti itu, Mas. Nah, tujuan senggama itu untuk memperoleh itu. Atau supaya tidak gini,
atau kalau seandainya secara medis untuk tidak hamil, maka misalkan dia pengen tapi dia nggak hamil, supaya tidak akruh hukumnya, tidak sampai ketika makruh, gimana? Lakukan itu ketika di masa tidak suburnya seorang istri. Makanya kan ketika masa sucinya perempuan itu kan ada masa-masa ini nggak subur kan gitu kan, datar, klimaks, masa subur, turun lagi, datar lagi. Nah, itu ada aplikasinya. Bagi perempuan mungkin bisa tahu, udah tahu aplikasi itu yang berkenaan dengan ini masa-masa subur itu dan masa tidak subur. Maka ketika ada keinginan bisa disiasati dengan cara melakukannya di masa tidak subur. Itu secara medis kan bisa dideteksi kapan orang subur dan kapan tidak subur. Ketika tidak subur, maka peluangnya untuk menjadi anak itu kecil. Ketika masa subur, itu peluangnya menjadi bayi itu sangat besar. Seperti itu, Mas. Tapi bukan dalam perspektif Islamnya ya. Karena kalau perspektif Islamnya saya tidak tahu, belum pernah membaca. Karena justru dalam Islam tujuan dari menikah yang untuk memperoleh anak itu. Begitu, Mas. Baik, Ustaz, terima kasih. Monggo bagi Saudara Syarif bisa open mic kalau ingin bertanya. Maaf sebenarnya Ustaz nggak bisa open cam karena kamera saya rusak. Iya, tadi kan ada penjelasan bahwa istri yang tidak melayani atau menolak ajakan suami maka dia akan dilaknat untuk misalnya dari malam ya sampai pagi lah ya kan, atau 24 jam lah, intinya dilaknat. Nah, pertanyaan saya tuh begini, Ustaz. Kadang kalau suami istri yang pertama kali gitu, dia tuh malu-malu. Nah, karena si suami pengen, dia ngode nih. Nah, setelah ngode, si istri nggak peka-peka. Nah, itu gimana, Ustaz? Apakah itu juga dihukumi dilaknat juga atau ada hal-hal yang meringankan, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tidak mau yang dimaksud itu menolak, nggak mau. Kalau yang pengantin baru itu kan kadang biasanya malu atau masih belum siap, malu, masih grogi karena mungkin tidak pernah melihat cowok atau nggak pernah dipegang oleh cowok sehingga dia grogi. Maka dalam hal ini mungkin bisa ditoleransi karena ketidakmauan dia, bukan tidak mau, kan beda ya, tidak maunya orang itu kan beda dalam dua kasus. Tidak mau yang memang dia tidak mau, enggan untuk diterima, tidak mau yang karena memang dia sedang kondisinya grogi, sedang kondisi masih apa. Ya makanya kita diajarkan di bab-bab sebelumnya untuk ketika malam pertama itu ya jangan langsung malam pertama, tapi juga harus komunikasi. Ajak sholat dulu, kan begitu kan, sholat dulu, kemudian baca doanya dulu ya, misalkan ya dari ayat kursinya, rukunya, pulang binasnya, yasinnya, waqiahnya, anasyarnya, waduhanya, itu semua kan dibaca. Habis dibaca kemudian menghadap istrinya, kemudian ajak ngobrol, dibuat santai aja dulu, dibuat santai sampai cair. Jadi suasana itu menjadi cair. Karena kalau tidak diawali dengan komunikasi langsung seperti itu, hanya karena pengen langsung kode-kode, itu juga tidak baik. Dianjurkannya harus ada rasul, harus ada mediator dulu dengan cara komunikasi yang dengan komunikasi itu juga merayu, setelah merayu digombalin, dibuat senang dulu, tersanjung dulu, baru kemudian dipeluk dulu. Nggak langsung, artinya semuanya ada step-stepnya. Peluk, kemudian dicium keningnya, kecuali mata, itu nggak boleh. Cium mata nggak boleh, karena itu juritul firaq, itu akan mengakibatkan terhadap perceraian. Cium keningnya, dipancing dulu, baru kemudian seperti itu. Jangan langsung ngasih kode. Seperti itu, Mas ya. Mungkin Ustaz, makasih Ustaz. Dan harusnya ketika seorang perempuan itu menikah, maka dia harusnya dia sudah mempersiapkan zahir batin untuk memasrahkan sepenuhnya kepada seorang suami. Pasrah. Nah,
Konsekuensinya ketika malam pertama ternyata dia tidak pasrah karena masih grogi, karena tidak siap, sehingga dia tidak mau dulu, ditunda dulu, maka di hari itu seorang suami tidak wajib memberikan nafkah. Karena si istri masih taslim, bahasanya taslim. Taslim itu ketika seorang istri menyerahkan sepenuhnya. Terus saya mau diapain aja deh gitu. Itu seorang istri taslim. Itu harusnya wanita yang beragama seperti itu harusnya. Sudah tidak malu lagi. Jadi malu itu kepada laki-laki yang memang tidak halal. Laki-laki yang sudah halal gak usah malu. Harusnya seperti itu. Justru kurang tepat kalau seandainya seorang wanita itu malu kepada seorang yang sudah halal. Itu kurang tepat. Harusnya seperti itu. Wanitanya juga harus diberikan pemahaman. Ya, begitu Mas ya. Baik, itu. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa open mic atau lewat chat. Sepertinya sudah tidak ada. Monggo Ustaz, pengajian ini bisa ditutup dengan bacaan doa dari kami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi subhana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablan wa maslahatan 'inda al-masma' wa barakatan ba'da al-maut. Allahumma qul 'alaina sabratan min masma' najatan lana wa la'afiyatan min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa shifaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Baiklah, itu semua dari pengajian pada malam hari ini. Adalah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.